arus. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 dengan NIM 23208166. Saya juga saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, saya juga akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 fase F Pendidikan Agama Katolik dengan materi mengembangkan budaya kasih. Mohon Bapak Ibu penguji dengan hormat untuk bisa memberikan kritik, saran, dan masukan yang terbaik dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini untuk proses perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Adil Katalimo Bacuran Kasaruda Basengat Gajubata Arus. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, pastinya sehat, baik ya, bisa sampai ke sekolah dengan selamat. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa pembukaan. Baik, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu. Di pagi hari ini, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan hari yang cerah. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar. Berkatilah kami supaya ilmu-ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Bapa, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Baik, Andre, terima kasih atas waktunya sudah membawa kita di dalam doa pembukaan. Nah, apa resepsi kita pada hari ini, yaitu kalian ulangi aku diberkati, ya. 1, 2, 3, aku diberkati. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Aku diberkati. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta kalian atau untuk mengingat kembali materi kita minggu lalu tentang apa? Membangun hidup yang bermartabat. Nah, poin-poin dalam membangun hidup yang bermartabat itu apa? Pada minggu lalu sudah Ibu jelaskan, yaitu pertama tentang membangun budaya kasih. Kedua, hidup itu milik Allah. Ketiga, menjaga gaya hidup sehat, ya. Nah, pada hari ini kita
Injil bacaan kita suci tentang apa pada Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 56. Mungkin bisa kalian buka di HP. Nah, yang ada kota mungkin bisa lihat bacaan di situ tentang apa? Ya, yang ada ini, yang ada HP-nya bisa dibuka. Mungkin salah satu bisa bantu ibu bacakan. Ya, sudah ibu bacakan. Siapa yang sudah dapat? Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 56. Matius 46 ayat 47 sampai 56. Glenn, sudah dapat? Sudah dapat, bantu ibu baca, Glenn. Yang lain silakan mendengar. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan. Matius, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan mencium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Nabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus, menyulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menaikkan pada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka Yesus padanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau aku sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Baik. Setelah kita mendengar bacaan suci tadi, di situ menjelaskan tentang apa? Bagaimana cara Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan kasih kepada umatnya. Nah, setelah membaca kitab suci, kalian akan ibu ajak untuk menonton satu video.
membahas atau menceritakan tentang apa? Tentang apa? Kekerasan. Nah, di situ terjadi apa-apa yang kalian lihat di dalam buku itu, apa yang terjadi? Ya, lagi. Nah, apalagi selain kuliah? Nah, setelah kita melihat video tadi yang bisa perhatikan di depan, ada 6 contoh sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Coba ibu mau tanya, ibu apa saja yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan budaya kasih? Coba. Mendukung saudara yang sedang sakit, menghibur teman yang sedang sakit, membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, ikut berpartisipasi kerjasama di lingkungan masyarakat, membantu memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita, saling menghormati sesama teman-teman sekolah dan guru. Nah, sekarang siapa lagi yang sudah menjalankan sikap kasih dalam keluarga? Mungkin ada yang bisa menjawab lagi. Selain itu, siapa lagi yang mau menjawab atau yang pernah melakukan sikap kasih dalam keluarga? Siapa? Andre, apa yang pernah kamu lakukan di dalam menerapkan sikap kasih dalam keluarga? Menghormati orang tua. Siapa lagi? Apa lagi yang bisa kamu lakukan, Jessica? Di dalam menerapkan budaya kasih dalam keluarga, apa yang pernah kamu lakukan? Menghargai orang tua. Nah, di depan ini banyak contoh sikap yang harus kita lakukan di dalam menerapkan sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Menjemput teman yang sakit, apa yang pernah melakukannya? Nah, yakin? Nah, habis itu menghibur teman yang sedang sedih. Nah, atau jangan-jangan bukannya menghibur malah membuat semakin sedih. Ibu berharap jangan terjadi hal seperti itu ya. Kita harus menghibur, bukan membuat dia menjadi semakin sedih. Selanjutnya, membantu ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Apakah kalian sudah melakukannya? Habis itu membantu atau berdonasi pada lingkungan sekitar. Pernah melakukannya? Di situ membiasakan memberi pelukan hangat. Pelukan hangat. Ibu perlu perjelas di sini ya. Pelukan hangat bukan antara sepasang kekasih, ya. Misal kalian mendapat hadiah atau mendapat ujian, atau misalnya kalian bisa sampai di rumah dengan selamat dan memeluk ibu kalian atau memeluk bapak kalian sampai di rumah dengan selamat, itu suatu sudah termasuk sebuah pelukan hangat kepada orang tua, ya. Sedangkan mungkin pelukan hangat ini jangan kalian lakukan dengan pasangan kalian, karena kalian belum menjalani atau belum melakukan pemberkatan di dalam gereja. Karena hal seperti itu sangat dilarang oleh apa? Oleh agama, oleh gereja, ya. Nah, habis itu apa yang poin ke-6 itu apa? Pernah melakukan itu? Mengucapkan kata cinta, mengucapkan kata sayang tidak mesti harus dengan pasangan yang sedang mencari jati diri atau menjalinkan hubungan apa? Hubungan kasih sayang. Nah, ucapan kata seperti itu bisa aja kalian berikan untuk orang tua kalian, untuk saudara kalian. Misalnya, oh kalian lihat abang kalian udah sukses, bang, selamat. Nah, kan? Ya, tidak mesti harus untuk kasih kalian mengucapkan kata sayang, I love you, itu tidak mesti harus sama pasangan kekasih. Dengan orang tua, dengan adik, lihat kesuksesan kalian, bisa aja kalian mendapatkan ucapan dari, misalnya Sinta mengucapkan ucapan kepada Jessica karena Jessica mendapat nilai tinggi, misalnya kan. Nah, itu bukan berarti Sinta suka sama Jessica, tidak, itu sebatas ucapan selamat, ya. Nah, habis itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini maksudnya apa? Mendengarkan dengan penuh perhatian ini maksudnya apa? Menasihati kita, mengajak kita dengan baik-baik. Betul. Ketika orang tua memberi nasihat dalam keluarga, kita jangan
pas ulang tahun atau apa. Dari contoh keberhasilan aja kita memberikan sebuah apa? Bejukan bersih. Selamat, aku sampai di sekolah dengan selamat, atau syukur aku sampai di sekolah dengan selamat. Syukur aku bisa menyelesaikan ujian akhir semester dengan nilai yang memuaskan. Syukur aku bisa menyelesaikan ujian akhir semester sehingga aku bisa naik kelas walaupun nilainya tidak semaksimal mungkin. Kita patut bersyukur, patut berterima kasih. Sebuah kejutan kecil. Kita sebuah kejutan kecil ini tidak harus kita memberikan atau berharap dari orang lain. Untuk kita bersyukur aja kita sudah termasuk di dalam memberikan kejutan kecil untuk hidup kita sendiri. Nah, misalnya untuk mama atau untuk bapak kalian, kasihkan juga lah kejutan kecil seperti itu ya. Nah, setelah habis itu, menanggapi kasus-kasus yang bertentangan dengan budaya kasih kekerasan atau budaya di sekitar kita. Nah, coba di sini pelaku boleh melakukan kekerasan secara fisik seperti menendang, memukul, melukai, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, dan bentuk fisik lainnya. Nah, bullying jenis ini tentu berbahaya karena bisa menimbulkan luka parah pada korban. Nah, berkaitan dengan yang ini, kasus pembulian. Pernah nggak hal ini terjadi di lingkungan sekolah? Pernah nggak? Bukan lagi pernah, kalau itu rasa bahkan sering, ya kan? Ini sering terjadi di sekolahan kita. Nah, habis itu, nah Yesus membalas kejahatan dengan apa? Yesus membalas kejahatan dengan Kasih. Yesus mengubah hukum balas dendam dengan kasih karunia, kesabaran, dan cinta kasih. Yesus juga menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk pembalasan. Ingat ya, tidak ada ruang untuk pembalasan dendam. Tidak ada ruang untuk pembalasan kejahatan. Ya, di sini Yesus mengajarkan kepada kita yaitu untuk selalu bersikap sabar dan penuh cinta kasih. Ibu tahu hal seperti ini sangat susah kita lakukan, tapi ibu yakin perlahan-lahan kalian mulai menerapkan budaya kasih dalam hidup kalian sehari-hari. Sebelum kalian mengasihi orang lain, kalian coba berpikir kasih dalam diri kalian sendiri. Jika kalian ingin perlu dikasihani, berarti orang lain juga ingin merasakan kasih dari kita atau kasih kepada kita, ya. Nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan hari yang cerah. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar. Berkatilah kami supaya ilmu-ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Bapa, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semua doa ini kami mohon dengan bantuan Tuhan Yesus Kristus kami. Amin.